Perkenalkan, nama saya Selintan Verbena dengan NIM 13122000052. Sukaradita Paramesti dengan NIM 13122000069. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Syarif Hidayatullah dengan NIM 13122000081. Perkenalkan, nama saya Nikita Rafasahara dengan NIM 131220275. Perkenalkan, nama saya Sasa Bulanova dengan NIM 13122000259. Perkenalkan, nama saya Farah Salsabila Zura Putri, NIM 13121200316. Dilihat dari perspektif hukum internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi Rohingya. Hal ini berdasarkan prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Konvensi 51, yaitu negara melarang untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka berisiko mengalami penganiayaan atau penyiksaan. Dengan adanya pengungsi Rohingya di Indonesia, beberapa ada yang berpendapat ini sebagai hal yang positif karena Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi seperti penyediaan makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, Indonesia juga telah bekerja sama dengan negara-negara lain seperti organisasi internasional seperti UNHCR, yaitu lembaga PBB yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik dan diskriminasi. Sesuai dasar negara kita, Indonesia, yaitu Pancasila, mengamanatkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang berarti di sini Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak para pengungsi. Pancasila juga mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persaudaraan. Berarti Indonesia juga harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pengungsi, tanpa memandang ras, agama, atau negara asal mereka. Pengungsi Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang tinggal di Myanmar selama berabad-abad. Namun, mereka menghadapi diskriminasi dan penganiayaan yang sistematis dari pemerintahan Myanmar. Pada tahun 2017, pemerintahan Myanmar melancarkan serangan militer yang meluas terhadap komunitas Rohingya, menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Sedang itu, ribuan pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka menghadapi tantangan besar dan menemukan tempat tinggal dan keamanan. Pemerintahan Indonesia sendiri telah menawarkan perlindungan sementara kepada para pengungsi. Tetapi belum jelas apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Para pengungsi Rohingya menghadapi banyak tantangan, termasuk diskriminasi, penganiayaan, kondisi hidup yang sulit, dan tidak kepastian masa depan. Kondisi para pengungsi Rohingya merupakan masalah kemanusiaan yang mendesak. Dunia harus bekerja sama untuk membantu mereka menemukan tempat tinggal yang aman dan aman. Dalam perspektif hukum internasional, penanganan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Penanganan pengungsi Rohingya harus dilakukan secara seimbang dengan perlindungan HAM, termasuk prinsip non-refoulement dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua, Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967. Indonesia sebagai negara bukan peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum internasional ini. Yang ketiga, koordinasi dengan UNHCR. Dalam menangani pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan UNHCR untuk memastikan perlindungan yang sesuai dengan standar hukum internasional. Yang keempat, integrasi sosial dan ekonomi. Penanganan pengungsi Rohingya juga perlu memperhatikan dampaknya secara komprehensif, termasuk dalam hal integrasi sosial dan ekonomi para pengungsi di Indonesia. Yang kelima, keterlibatan dengan negara asal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan perlindungan dari negara asal pengungsi Rohingya dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Terkait tanggapan saya sebagai salah satu anggota kelompok terkait pertanyaan tentang apakah pemerintah Indonesia penting untuk segera meratifikasi Konvensi 51 atau tidak, atau bisa menunda. Menurut saya, untuk saat ini masih belum perlu, karena meratifikasi Konvensi 51 bukanlah suatu hal yang urgent atau penting untuk segera dilakukan. Karena apabila kita lihat dari beberapa kasus yang saat ini terjadi, pengungsi Rohingya yang mulai memasuki wilayah Indonesia menjadikan Indonesia hanya sebagai negara transit atau negara singgah, bukan sebagai negara tujuan atau negara akhir. Karena tujuan dari rakyat Rohingya sendiri merupakan negara-negara di wilayah barat seperti Amerika dan sebagainya. Selama masa transit tersebut, pemerintah Indonesia tetap memberikan hak-hak tiap individu tersebut, tak terkecuali hak-hak dari pengungsi Rohingya, seperti untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tak terkecuali pengungsi Rohingya tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Konvensi 51 merupakan suatu hal yang penting untuk diratifikasi. Mengapa demikian? Karena apabila Indonesia meratifikasi Konvensi 51, Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan status-status terhadap kelompok luar negeri yang memasuki wilayah dalam negeri di Indonesia. Apakah mereka bisa dikategorikan sebagai pengungsi yang sah, atau justru dikategorikan sebagai imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Apabila Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap status tersebut, maka hal itu bisa mempermudah untuk pengungsi-pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia untuk segera menetapkan kehidupannya di wilayah Indonesia. Namun hal itu justru juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena masih banyak rakyat Indonesia yang memiliki kekurangan, baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan, keuangan, perekonomian, dan sebagainya. Maka dengan itu, menurut saya ratifikasi Konvensi 51 memang penting. Namun untuk menuju hal tersebut, sebelumnya pemerintah Indonesia juga harus memperbaiki atau membenahi dalam negerinya sendiri, seperti mengembangkan perekonomian warganya, memberikan lapangan kerja yang cukup, memberi bantuan-bantuan untuk kelompok-kelompok yang kurang mampu, dan sebagainya. Dengan demikian, kecemburuan sosial tersebut bisa dapat dicegah, dan kita juga tetap bisa membantu kelompok pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia. Di sini saya akan menanggapi perihal apakah negara Indonesia perlu melakukan ratifikasi ataukah tidak perlu melakukan ratifikasi terkait pengungsi, terutama berita yang saat ini sedang ramai, yaitu pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Ratifikasi sendiri merupakan tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Nah, menurut saya pribadi, negara Indonesia masih belum perlu untuk melakukan ratifikasi tersebut karena dilihat dari tujuan pengungsi Rohingya menjadikan negara Indonesia hanya menjadi negara singgah atau negara transit yang kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju negara akhir atau negara yang memang mereka akan tuju. Dan karena kita merupakan negara hukum, kita perlu memperhatikan hak yang dimiliki oleh pengungsi Rohingya, sehingga pengungsi Rohingya merasa aman di wilayah Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat juga tidak boleh melukai hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi Rohingya tersebut. Pada konvensi tahun 1951, status pengungsi yang dibuat di kantor Eropa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada tanggal 2 sampai 25 Juli tahun 1951, Indonesia tidak
meratifikasi konversi dan tidak pula meratifikasi protokol pengungsi tahun 1967. Maka Indonesia bukanlah negara tujuan dari pengungsi, hanya saja menjadi negara singgahan untuk sementara bagi para pengungsi. Namun, pemerintah juga perlu bertindak tegas. Apakah pengungsi tersebut memang menetapkan Indonesia sebagai negara terakhir atau memang menjadikan negara singgah? Ditakutkan adanya anggapan dari masyarakat Indonesia atas perilaku pemerintah yang menspesialkan pengungsi Rohingya tersebut, karena pengungsi Rohingya bukan merupakan warga negara, namun mengapa mendapatkan perilaku khusus dibandingkan perilaku pemerintah terhadap masyarakat Indonesia? Karena yang seperti kita ketahui, masyarakat kita sendiri masih memerlukan bantuan pemerintahan, sehingga untuk mencegah adanya anggapan masyarakat bahwa adanya perilaku spesial terhadap pengungsi Rohingya, maka pemerintah juga perlu bertindak tegas atas status pengungsi Rohingya. Apakah memang mereka menjadikan negara Indonesia menjadi tujuan negara akhir, atau hanya menjadikan negara Indonesia sebagai negara singgahan yang kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju negara yang dituju. Rohingya sendiri merupakan nama suatu kelompok etnis minoritas beragama Muslim dikarenakan mayoritasnya memeluk agama Buddha yang berasal dari Myanmar dan mereka telah tinggal selama berabad-abad. Sejak tahun 2017, etnis Rohingya mulai keluar dari Myanmar dikarenakan mereka yang tinggal di negara bagian Rakhine terus-menerus mengalami kekerasan serta penindasan oleh militer Myanmar. Dalam hal itu, membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengecualikan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh, sehingga tindakan pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Karena mendapat perlakuan diskriminatif, Rohingya mengungsi ke beberapa negara tetangga yang berdekatan dengan Myanmar, termasuk Indonesia, untuk mencari perlindungan. Sudah tercatat lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke Aceh. Selain mencari perlindungan, Rohingya melarikan diri juga dikarenakan kurangnya sumber makanan, serta sulitnya mencari pekerjaan dan pendidikan, dalam arti untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dalam hal ini, Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi 51 sehingga Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada Konvensi 51 ini. Misalnya mengenai kebebasan beragama, hak untuk bekerja dan menerima upah, hak untuk memiliki rumah, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan yang lain-lain. Bagi Indonesia, ada beberapa ketentuan dalam konvensi yang dinilai sulit untuk dilaksanakan, seperti pasal 17 Konvensi 51 menuntut negara pihak untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi. Karena di sisi lain, Indonesia adalah negara yang berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cenderung tinggi. Kemudian dalam pasal 21 Konvensi 51 ada ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi. Padahal masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia dan terdapat beberapa daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur secara layak dari pemerintahan pusat. Apabila beberapa ketentuan itu dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, maka akan berpotensi menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia. Menurut saya, Indonesia masih belum perlu meratifikasi Konvensi 51 karena dirasa masih ada kepentingan nasional yang akan sulit tercapai apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 51 ini. Sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia harus tetap menangani pengungsi Rohingya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, instrumen hukum internasional, dan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Dengan memberikan hak-hak pengungsi Rohingya seperti untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain. Akan tetapi, Indonesia harus mengutamakan pertimbangan kepentingan nasional dan harus ada ketegasan sikap soal pembatasan jumlah pengungsi yang ditampung dan masa tinggal sementara.